Hai teman-teman, Andi di sini. Jadi video ini kita akan bercerita tentang atau menguak kebenaran tentang apakah emas adalah yang terbaik untuk mengatasi inflasi, gitu ya. Jadi judulnya clickbait nanti adalah emas. Saya akan membeli emas ya, tapi harus memenuhi sifat Bitcoin, gitu ya. Nah, jadi beberapa minggu terakhir saya membaca cukup banyak orang yang membahas tentang inflasi yang bakal gila-gilaan ya, menimpa mulai dari tahun 2020 sebenarnya sampai nanti puncaknya 2030 ya. Jadi butuh 10 tahun untuk menginkubasi kekacauan tersebut kalau dari analisa saya gitu. Ya ada ya lah makroekonomi kan, makromologi gitu kan adalah quantitative easing, tightening dan segala macam. Jadi tapi kita nggak akan bahas ke situ. Ini seperti Anda lihat chartnya ya. Jadi di CryptoWatch juga saya sering baca ada beberapa orang mengatakan emas itu ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan itu katanya sempurna, gitu ya. Tapi kenyataannya manusia tidak ada yang sempurna. Itu sebuah kontradiksi sebenarnya. Nah, kemudian ya Bitcoin ciptaan manusia katanya. Tidak ada ciptaan manusia sempurna, saya setuju gitu. Tapi kenapa Anda begitu pasti kalau Bitcoin adalah ciptaan manusia gitu ya? Apakah Anda bisa membuktikan Satoshi itu kelompok orang atau makhluk jenis apa gitu ya? Yang sehingga bisa sejenius itu untuk menciptakan satu instrumen yang bisa saling kunci kiri, kanan, atas, dan bawah ya. Oke, kita akan mulai ya dari pelemahan dolar dari 2011 Juli. Kenapa 2011 Juli? Karena teman-teman perlu Anda ketahui jika Anda hold emas ya. Jadi ada yang bilang kita harus diversifikasi aset, bro. Setuju gitu. Kita jangan all in di satu tempat. Saya juga setuju gitu. Nah, tapi tergantung portfolio manajemen kamu seperti apa, money managementmu seperti apa gitu ya. Nah, jika kita hold dari Juli 2011 dengan chart XAUSD atau emas dengan US dollar dengan time frame 6 bulan, maka kita akan sama aja dengan tahun ini, Juli 2022 itu sama kayak kondisi 2011 Juli gitu ya. Nggak ada beda dari segi harga gitu ya. Yang ada hanya waktu itu resisten, kemudian sekarang menjadi support karena uji supportnya sudah bertahun-tahun gitu ya. Nah, kalau ini berusaha menjebol resisten tapi gagal terus sehingga membentuk shadow candle yang panjang ke atas dan volumenya hanya closing di bawah. Ya, yang artinya ketika naik malah diguyur oleh sekelompok orang ya. Ya, jadi kita akan masuk ke kalau saya hold dari 2011, misalnya saya beli 10 juta rupiah ya, 10 juta rupiah 2011 menukarkan dengan emas yang saat itu sekitar 500 ribu rupiah ya per gram karena di sini chartnya per ounce. Satu ounce itu 28 gram something ya teman-teman, di Google ada ya. Nah, berapakah uang yang telah saya dapatkan jika saya jual emasnya per hari ini gitu ya. Nah, anehnya ketika kita jual, kalau kita beli 10 juta sekitar 11 tahun yang lalu, itu akan menjadi 16.840.000 gitu ya, atau terjadi kenaikan 68% dari total investasi Anda emas selama 11 tahun. 11 tahun naik 68,4% gitu ya. Berarti itu cukup oke lah ya untuk aset kelas seperti emas gitu, yang udah market cap-nya lumayan besar dan susah bergerak ya. Dan setahun Anda dapat yield sekitar 6,2%. Apakah 6,2% ini sudah menyelesaikan masalah inflasi ya, seperti rayap makan uang Anda gitu. Kita lihat ya dari sisi keuangan dolar dan rupiah. Pada Juli 2011, teman-teman bisa lihat 8.500 itu per 1 dolar gitu ya. Dan sekarang 15.000 ya teman-teman. Itu terjadi yang namanya pelemahan sekitar 67 sampai 68%. Pelemahan ya teman-teman, karena ini kenaikannya adalah melihat dolar itu to the moon gitu ya. Artinya IDR kita ya longsor gitu. Nah, kalau kenaikannya 67 sampai 68% atau terjadi pelemahan 67 sampai 68%, maka apakah dengan menjual emas yang setelah kita tabung selama 11 tahun itu adalah keuntungan 68% tersebut yang tadi kita profit? Ya jelas bukan ya teman-teman. Itu jelas yang namanya ada sebuah paradoks ya, paradoks di dalam investasi gitu. Atau sebuah bayangan semu yang udah diciptakan sama mereka gitu ya. Mereka ini siapa ya? Yang
elit tentunya gitu, yang menguasai emas dan segala macam. Plus kalau misalnya kita cek CPI Indonesia gitu ya, CPI atau kita cek di BI, katanya sih inflasi Indonesia paling 4%,3 secara keseluruhan untuk 2022 sampai bulan Juni kemarin. Tetapi kenyataannya semua bahan pangan, buah, nasi goreng, bensin, dan beberapa hal lainnya itu naiknya kok sepertinya bukan 4% gitu. Naiknya kok bisa sampai 50 sampai 100% gitu ya. Jadi saya beli buah, bisa beli buah naga 15.000, sekarang 22.000 1 kilo gitu ya. Itu sudah hampir 50% naiknya. Nah, ini hal-hal kecil seperti inilah yang kita lihat, terus kita satukan. Apakah emas itu adalah pilihan yang terbaik gitu ya? Kenyataannya ya, kenyataan di balik kenyataan gitu. Di balik data dan fakta, ya Anda minus 10% masih tetap gitu loh. Anda minus 5%. Kalau misalkan inflasi memang di 4,3 atau 5%, ya Anda tetap minus karena tidak naik. Sebenarnya emas Anda tidak naik gitu loh. Tidak ada yang naik karena pelemahan rupiah yang menyebabkan Anda jual plus dengan kenaikan harga atau stabilitasnya emas sehingga kelihatan Anda memiliki kenaikan 6.840.000 gitu ya. Waktu saat itu kamu taruh 10 juta, 11 tahun kemudian kamu cash out, Anda jual emasnya menjadi 16.840.000. Nah, itulah kontradiksi dan paradoks investasi gitu ya. Nah, ini yang niatnya mau invest ya, katanya ciptaan Tuhan itu pasti sempurna, padahal katanya sekelompok orang juga ciptaan Tuhan tidak ada yang sempurna gitu ya. Jadi percaya siapa ya, jangan percaya siapa-siapa, tapi silakan verifikasi sendiri gitu ya. Ini jauh lebih penting gitu. Karena saya lihat ini sudah mulai banyak yang bahas, katanya kita bisa bisa megang fisik dan emas menyelesaikan banyak masalah. Kenyataannya tidak seperti itu ya teman-teman, seperti beberapa yang digaung-gaungkan ya, menciptakan chipset segala macam, itu pakainya sangat sedikit sekali. Sebenarnya industri emas itu banyakkan di tempat yang perhiasan dan segala macam gitu ya. Nah, sebenarnya itu primer atau sekunder atau kebutuhan tersier, Anda jawab sendiri gitu ya. Makanya tujuan dari video ini yang utama adalah alasan kenapa saya tetap simpan Bitcoin di dalam inflasi ini dibandingkan dengan sesuatu yang jika terjadi kekacauan seperti Sri Lanka gitu ya, hari ini lagi per hari ini juga gitu ya ada video saya nggak bisa tampilin di sini, di Sri Lanka lagi bangkrut, minyak, gas, dan listrik sudah padam hampir sebulan, nggak ada stok sama sekali. Dan hari ini 7 Juli orang-orang kaya di sana itu diburu sama rakyatnya untuk dibunuh-bunuh gitu, dijarah segala macam gitu ya. Jadi saya nggak bisa tampilin videonya, nanti pasti di take down sama YouTube. Itu bisa Anda search sendiri gitu ya. Nah, kalau kondisi seperti itu terjadi, lu mau taruh di mana emasnya gitu ya. Lu punya emas batangan, anggaplah 1 ton gitu. Cara sembunyi ngangkut pergi dari Sri Lankanya gimana? Gitu ya. Atau mencari negara lain untuk ditinggali dengan menukarkan emas melewati perbatasannya seperti apa? Coba dipikirkan sendiri ya. Ya emang bisa dipegang dan kelihatan sih gitu. Terus kalau misalkan mau verifikasi emas kamu itu standarnya sama dengan punya saya di Indonesia, caranya gimana? Kan pajaknya gimana? Ya kan? Jangan mikir bawahnya dulu deh gitu. Nah, itu ya teman-teman, emas ya. Nah, akan banyak ya negara yang menyusul Sri Lanka ya. Jadi siap-siap aja gitu. Semoga Indonesia tidak ada kejadian seperti itu ya teman-teman. Nah, alasan beli Bitcoin yang pertama ya, saya tidak mau simpan terlalu banyak aset yang tidak liquid ya, yang ada fisik tapi menimbulkan satu bias di dalam berpikir ya. Ada fisik pasti berharga dan segala macam. Dan Anda lupa sebenarnya kalau misalkan tanah, properti, kebun dan segala macam ada yang namanya sertifikat hak milik. Kalau Anda pernah hidup di zaman 1960-an gitu ya, bagaimana kalau cerita saya di Kalimantan itu sampai dihabisin tanah-tanah pendatang gitu ya, diambil oleh penduduk asli gitu. Nah, itu bagaimana cara kamu mengatur atau membuktikan surat tanah tersebut gitu, itu sudah tidak bisa gitu ya. Tanah bisa dirampas oleh pemerintah. Emas bisa menjadi executive order 6102 kayak di US tahun 1930-an gitu ya. Dan sadly ya beberapa aset yang saya sebut tidak bisa kita masukkan ke dalam kategori untuk diversifikasi terlalu banyak ya. Kecil-kecilan bolehlah gitu ya. 5
5%, 2%, 3% dari total portfolio investasi bolehlah gitu ya. Karena tidak bisa dibawa pergi. Itu yang pertama gitu ya. Kesulitan untuk menjual dan kontradiksi di dalam peraturan dan legalitasnya jika terjadi huru-hara atau kekacauan. Kemudian alasan kedua gitu ya, kenapa tidak mau simpan uang kertas? Karena ya turun terus gitu. Daya beli kita terhadap dolar, kita belum hitung dolarnya gitu. Kita hitung rupiah terhadap dolar, belum hitung dolarnya sendiri gitu ya. Yang udah daya belinya turun sejak standar emas dicabut tahun 1970-an. Ya, itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, sebenarnya ada yang lagi ngetesting banyak hal seperti perbankan internasional atau di dunia gitu ya. Mereka sudah mulai mengalokasikan atau mencoba untuk alokasikan 1% daripada semua dia punya aset untuk coba beli Bitcoin gitu ya, diversifikasi ke Bitcoin. 1% tidak ada artinya, tetapi itu adalah start yang bagus gitu ya untuk early adapters. Dan itu bisa dicek kebenarannya di bis.org dan bisa lihat juga di telegramnya Kripstock gitu ya. Itu bisa ada klik, ada bis.org di situ udah di-share gitu. Mereka press release-nya seperti apa gitu. Kemudian sifat dasar daripada aset atau barang, ini yang keempat, poin keempat, sifat dasar dari barang yang saya mau diversifikasi atau yang saya mau pegang adalah sifat yang tidak bisa berubah sampai kapanpun, yang namanya hard money gitu ya. Jadi Bitcoin behavior, sifatnya dan segala macam yang meliputinya, tata teknisnya gitu, policy-nya gitu ya, itu tidak bisa diubah gitu ya. Itu udah sering banget saya cerita apa aja ya. Kita nggak ngomong desentralisasi ya, kita ngomongin anti censorship, immutable, nggak bisa double spending, nggak bisa 51% attack, nggak bisa di rollback segala macam gitu ya. Nah itu semua ya bisa Anda googling dan cek di YouTube atau kita bikin sesi lain yang menceritakan fundamental Bitcoin yang benar-benar fundamental. Dan kalau mau lihat video lawasnya Kripstock juga ada bahas tentang fundamental ya bersama ekspor-ekspor dari Bitcoin gitu ya. Nah, itu hard money yang tidak ada di aset lain. Ya. Hard money tidak ada di aset lain. Kemudian nomor 5, kita itu masih termasuk early adapters. Kenapa? Kalau Anda lihat penelitian dari Blockware gitu ya, Blockware Solutions, kita itu baru growth-nya itu 0,36% dari Bitcoin Network gitu ya, dari total populasi di dunia gitu. Dan itu cuma ada 300 sampai 400 juta entities ya, entah itu satu orang multi address atau per personnya kita nggak bisa tahu gitu ya. Nah, itu kan baru banget dimulai gitu ya. Manusia sekarang ada 7 sampai 8 miliar. Sedangkan yang masuk ke dalam cuman 0,36% ya yang terdetek kalau dibandingkan dengan adopsi seperti yang automobile, radio, landline, electrical power, dan segala macam, historical adoption curve ya kalau dibandingkan yang ini. Dan potential entities-nya itu baru sekitar 5%, ya. 3, 4 sampai 5%. Ini karena bisa lihat kita sebenarnya lagi di sini, lagi masih awal banget gitu ya. Dan kalau misalkan lu perhatikan, kita baru bisa dibilang laggards kalau udah di atas 20 juta US dollar gitu ya. Kalau denger dari sekarang sih lucu gitu. Ya kita jangan ngomong ke situ lah ya. Nah, intinya secara kalau kita hitung velocity dan segala macam, kita baru nyampe di sini ya 100.000 dolar aja belum tembus gitu. Nah kemungkinan sih paling setiap orang punya nyawa yang terbatas ya bisa lihat 1 juta US per kepingnya juga ada bersyukur gitu ya. Berarti hidupnya udah cukup lama. Karena Bitcoin ini banyak kontroversi dan menghadang dia seperti futures market, ETF source oleh institusi dan segala macam gitu. Nah itu masih perjalanan panjang banget. Jadi Anda beli sekarang, Anda nabung sekarang, Anda tukarkan uang kertas Anda yang bisa dicetak sesuka hati mereka dengan Bitcoin, ya Anda masih bisa menjadi tim aji mumpung gitu ya. Aji mumpung itu kamu bisa masih cari profit daripada selisih harga atau kenaikan harga CAGR 60% dari Blockware Solution juga udah tulis. CAGR 60% per tahun ya, itu sudah terbukti dari 14 tahun yang lalu atau 13 tahun yang lalu sejak inception pertamanya Bitcoin gitu. Dan terakhir saya adalah yang poin ke-6, follow the trend. Bitcoin tidak diciptakan untuk musnah begitu saja gitu ya. Jadi yang namanya teknologi gitu ya, kita pasti akan terjadi perlawanan seperti Amazon dulu atau eBay atau Netflix gitu ya. Netflix itu dulu tidak mungkin ngalahin Blockbuster gitu ya. Meskipun sekarang lagi crash si Netflix, tapi tetap
di atas Blockbuster. Ya, dulu mana ada yang kepikiran untuk nonton TV bisa subscription tanpa sewa VCD gitu ya. Lu pakai apa gitu? Ya internet jawabannya gitu. Nah, jadi si Bitcoin ya jaringannya akan membentuk seperti internet. Karena Bitcoin memang bukan diciptakan untuk cari cuan gitu. Bukan diciptakan untuk profit untuk sekelompok orang, membuat profit sekelompok orang bukan gitu ya. Tetapi kalau adoption-nya terus berlanjut, yang terjadi adalah kita memiliki waktu untuk aji mumpung atau profit daripada kelajuan inflasi yang tidak selaju dengan profit yang kita dapatkan gitu ya. Artinya inflasinya 10%, kalau kamu setahun bisa dapat 60% CAGR atau ROI-nya 100%, ya berarti tetap masih menang terus gitu loh. Dari duit lo tuh akan berlipat-lipat terus gitu. Nah, makanya sebenarnya untuk inflasi itu ya 6 poin tersebut sudah saya sampaikan. Makanya kalau untuk poin inflasi itu kalau menurut saya pribadi bukan menyimpan sesuatu yang akan mempertahankan aset lu ya. Itu buat saya sudah tidak bisa dipakai ya. Itu tidak applicable lagi, sudah obsolete ya, sudah ketinggalan zaman. Makanya kita butuh satu instrumen yang selain mempertahankan aset dan nilai barang yang lu punya atau uang yang lu hasilkan, barang itu tuh harus bisa setidaknya naik perlahan-lahan. Karena untuk mengalahkan inflasi real time, present time punya gitu ya. Bukan pendapat, tidak perlu pendapat ahli, expert, senior segala macam, tetapi berpendapatlah dari data yang ada, bukan mendengar dari kayak misalkan Peter Schiff gitu ya, atau Profesor Robini gitu ya, ahli ekonomi segala macam. Saya pikir itu sudah memilih masing-masing punya agenda dia sendiri. Jadi sudah tidak cocok kalau kita bilang menurut para ahli gitu. Cobalah Anda sekali-sekali menurut Anda berdasarkan data dan Anda tentukan gitu. Inflasi, diversifikasi aset apa yang terbaik, ya kan? Nah, apakah Anda setuju dengan Bitcoin salah satunya atau Anda mau pecah ke emas, tanah dan rumah dan segala macam? Silakan komentar di bawah pandangan lu seperti apa gitu ya. Jadi nanti kita akan coba lihat kalau ada waktu akan kita bahas lagi. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Ini adalah grafiknya. Jadi setiap kali ada pump besar daripada rupiah terhadap dolar yang kehilangan nilainya, akan terjadi tragedi seperti tahun 98 ya. Itu kita pump dari 2.200 sampai 16.888 ya. Jadi em, itulah aksi-aksi yang terjadi kalau terjadi kekacauan di dunia ya, termasuk di negara besar seperti Indonesia. Jadi semoga tidak terjadi seperti Sri Lanka gitu ya kita. Kalau yang terjadi seperti Sri Lanka ya saya bingung gitu. Yang punya emas 1 ton cara baunya gimana? Boleh komentar di bawah juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.